Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bang Adi, di sini saya ingin bertanya terkait eh, 5 hal yang akan saya tanyakan. Baik, Oke, yang pertama itu, apakah pernah Bang Adi mengeluh dan sering merasa kewalahan terkait tugas dan tanggung jawab Bang Adi sebagai prajurit di Puspesi TNI? jadi selama saya berdinas dan bertugas di Puspesi TNI, saya belum pernah mengeluh atau merasakan kayak, oh capek banget rasanya kerja di sini, susah banget kayaknya kerja di sini. Sampai saat ini saya belum pernah merasakan karena menurut saya di Puspesi sendiri ini merupakan kantor yang begitu luar biasa, Andra. Begitu luar biasa dalam arti hal setiap prajuritnya diberikan keleluasaan untuk belajar, keleluasaan untuk mengetahui hal baru seperti psikologi. Jadi sampai saat ini pun alhamdulillah untuk merasa mengeluh atau merasa kayak berat banget sih kerja di sini, oh kayaknya capek banget sih kerja di sini, alhamdulillah belum ada. Jadi sampai saat ini masih semangat bekerja di Puspes TNI. Jadi sampai saat ini belum ada rasa mengeluh gitu ya Bang dari Abang Belum sendiri. ada. Terus masih masih tanggung jawab sebagai prajurit itu masih Nah, melekat gitu ya Bang. sebenarnya Oke. yang dibilang sampai saat ini enggak, insya Allah mungkin sampai kapanpun saya sebagai untuk kita ambil rata-rata sebagai seorang prajurit ya, tidak akan ada rasa mengeluh, Bro. Jadi karena memang kita berdedikasi di situ, kita berharap bercita-cita menjadi seorang prajurit. Jadi apa yang kita diembankan tugas atau diembankan rasa tanggung jawab, tidak boleh ada rasa ngeluh. Jadi karena itu sebuah cita-cita. Dan karena kan kita sebagai prajurit kan bercita-cita menjadi seorang prajurit. Artinya eh, dimanapun seorang prajurit bertugas tidak akan ada rasa ngeluh, Bro. Oke. Berarti harus ada loyalitas yang tinggi ya Bang. Betul, harus Pertanyaan yang dijadikan. kedua, Hmm. kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bang. Iya, lanjut. Bagaimana cara Bang Adi untuk menyelesaikan beban kerja dan tekanan kerja yang tinggi di tempat berdinas? Misalkan pasti ada aja kan di setiap tugas itu merasa berat, tekan gitu kan. Untuk beban kerja atau tekanan kerja yang tinggi menurut saya sampai saat ini sebenarnya dari dinas itu memberikan fasilitas jelas seperti ini contoh. Jadi dalam dinas itu ada 1 tahun itu kan ada cuti tahunan. Menurut saya di cuti tahunan itu merupakan sebuah solusi bagaimana seorang prajurit itu eh, bisa merefreshing pikirannya, merefreshing eh, kegiatannya, merefreshing sehari-harinya selama dia diberikan pekerjaan yang eh, kata orang berat tapi sebenarnya tidak. Itu di apa namanya, di cuti tahunan itu sudah memberikan refreshing lah. Jadi sebenarnya dinas itu udah memfasilitasi untuk masalah intensitas kerja yang tinggi. Nah, mungkin kalau saya pribadi di cuti tahunan itu kan akhirnya kita bisa bertemu keluarga, bisa ngobrol sama orang terdekat kita, memberikan eh, memberikan otak kita refresh untuk siap melaksanakan segala pekerjaan yang diembankan kepada kita atau tugas yang diembankan kepada kita. Berarti dengan ada cuti tahunan itu bisa membuat refreshing terus dari stres kerja misalkan kayak gitu jadi setidaknya sedikit plong gitu ya Bang dengan Ya, diberi cuti. betul. Setidaknya kita diberikan refresh lah. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang lain dari lingkup kita biasanya. Kita Seperti langsung ke orang-orang yang kita pertanyaan. kasih dan sayangi. Nah, Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Bang. Pertanyaan ketiga, baik. Nah, bagaimana Bang Adi memandang kompensasi atau gaji yang didapatkan gitu Bang? Apakah sesuai dengan harapan Bang Adi sebagai prajurit kayak gitu? Soalnya yang saya baca sendiri bahwa apalagi yang bumi saat ini kan gaji prajurit itu masih kecil kayak gitu.
Nah, sebenarnya untuk gaji sendiri mungkin setiap warga negara atau setiap orang udah tahu kan gaji prajurit itu berapa dan tunjangannya pun berapa, uang makannya pun berapa, mungkin itu hal umum sudah banyak tahu. Kalau saya pribadi, saya alhamdulillah, insya Allah dengan pilihan saya menjadi seorang prajurit, dengan gaji yang saya terima, saya menilai itu cukup. Karena apa? Eh, Keuangan atau kompensasi yang saya terima dari negara itu saya sendiri yang harus mengelolanya, harus mengelola dengan baik, menyesuaikan keuangan saya, bagaimana saya eh, bisa mengatur uang keluar dan uang masuk, uang mana yang saya tabung, uang mana yang harus saya belanjakan, itu menurut saya sendiri yang bisa mengaturnya. Kalau untuk kompensasinya menurut saya cukup dan saya sebagai seorang prajurit, sebagai tamtama, seorang prajurit tamtama ya, itu saya memandangnya cukup. Oke, Bang. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja, Bang. Baik. Bagaimana tanggapan terkait lingkungan kerja yang tidak menyenangkan? Kan ada aja misalkan di hari itu pasti ada aja rasa, kok kayak gini sih lingkungan kerja kayak gitu. Tanggapan tanggapan Bang Adi bagaimana? eh, Tanggapan saya untuk lingkungan kerja itu menyenangkan ya. Itu lingkungan kerja dalam arti orang-orangnya, apa eh, pekerjaannya. Bisa dari lingkungan kerjanya, Bang? Berarti orang-orangnya ya. Iya. Sebenarnya untuk masalah lingkungan kerja itu saya rasa baik semua. Cuma kan tetap itu balik lagi ke kita me- apa ya, me- menanggapi itu kayak pastinya kan namanya mood kan lagi baik, lagi enggak. Jadinya saya pribadi mungkin harus lebih bisa menyesuaikan lah, harus bisa membedakan itu bercanda apa tidak, itu apa namanya serius apa tidak. Jadi saya sendiri yang harus eh, mengintrospeksi diri saya agar bisa membedakan antara bercanda sama serius. Jadi balik lagi ke diri saya sendiri, bagaimana saya membawa atau membawa kehidup apa pribadi saya itu di lingkungan itu. Oke, Bang. Berarti itu bagaimana kita sendiri ya, Bang, yang Iya, menanggapi terkait betul, lingkungan yang ada gitu ya, Bang. betul. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Bang. Menurut Bang Adi sendiri, harapan yang Bang Adi harapkan gitu dari tempat dinas Bang Adi di Puspesi. Harapan saya untuk saya berdinas di Puspesi sendiri, semoga yang pertama yang saya inginkan itu bisa menyelesaikan sekolah saya atau kuliah saya yang lagi melaksanakan kuliah di universitas sampai selesai dan semoga dari kantor pun mendukung saya, tapi pastinya mendukung. Jadi eh, mungkin kalau ada beasiswa, saya bisa diajukan beasiswa agar lebih meringankan beban atau memberikan semangat saya untuk melaksanakan kuliah itu sendiri atau apa membayar kuliahnya itu agar apa ya semangat lah agar saya lebih semangat dari Oke, kantor Bang. itu. Mungkin itu aja, Bang, pertanyaannya yang Baik, bisa terima kasih. saya tanyakan kepada Bang Adi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.